Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom anak-anak muda. Shalom pelayan-pelayan Tuhan. Kiranya pada malam hari ini kita bersyukur kita masih ada. Semoga anak kasih anugerah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kita bersyukur para pelayan-pelayan Tuhan hari ini kita mau berdoa untuk mempersiapkan kita akan menerima perjamuan kudus. Dan sebelum itu kita mau siapkan hati kita terlebih dahulu para pelayan-pelayan Tuhan. Mari kita tutup mata sebentar saat ini. Sungguh kami bersyukur Tuhan, semua karena kasih anugerah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kalau kami masih ada, semua karena kasih anugerah Tuhan yang luar biasa. Ampuni segala dosa pelanggaran kami yang tidak tersembunyi di hadapan Engkau Tuhan. Dimanapun kami berada malam ini, di rumah kami, mungkin kami ada dalam pembaringan tempat tidur kami. Kami percaya Tuhan, bila hati kami, pikiran kami, roh kami tertuju kepada Engkau ya Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas, kuasa Roh Kudus-Mu begitu luar biasa menyertai setiap kehidupan kami. Malam ini kami mau bersukacita di dalam Engkau, karena kami yakin dan percaya di dalam Engkau ada sukacita, dalam Engkau ada pengharapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami para pelayan-pelayan memuji-muji nama Tuhan. Haleluya, amin. Mari kita angkat pujian bagi saudara untuk memuliakan nama Tuhan pada malam hari ini. Kita tetap percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada kuasa yang memberikan kita kemenangan, pengharapan. Haleluya. Apakah kau payah mencari-cari? Apakah kau lelah berkeliling? Bawalah sekarang segala susahmu pada kaki Yesus, serahkanlah. Serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Tak pernah Tuhan janji, tak pernah Dia janji larikan panas. Tak pernah Dia janji selalu ada hujan. Tapi Dia berjanji memberi kekuatan saat topan badai melandamu. Serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi keringat. Serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkan pada Yesus. Dia akan
ganti segala duka menjadi suka. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Tapi kita berdoa lalu kita persiapkan hati kita untuk menerima Tuhan pada malam hari ini. Saudara, dimanapun kita berada hari ini, saat-saat ini kita menantikan janji Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kita butuh Dia yang mengurapi kehidupan kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat malam ini. Kau tidak pernah janji selalu akan panas Tuhan. Kau tidak pernah berjanji selalu ada hujan Tuhan. Tapi Kau berjanji selalu ada buat kehidupan kami. Kau selalu nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Kau selalu ada dalam hidup kami, menuntun kami, membimbing kami Tuhan. Layaklah kami memuji-muji Engkau, layaklah kami menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup. Terima kasih buat kasih setiamu. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang luar biasa Tuhan. Kami tahu keadaan kami hari-hari ini, tapi kami tidak mau putus asa. Kami para pelayan-pelayan-Mu tetap berjaga-jaga, menanti-nantikan pertolongan yang daripada Engkau Tuhan. Karena Kaulah kekuatan kami, Kaulah pengharapan kami Tuhan. Sungguh hanya nama Yesus yang memberikan kami kekuatan, yang memberikan kami pengharapan. Nama Yesus. Haleluya. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu semua seizin-Mu Tuhanku. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, terima semua sebagai anugerah-Mu. Apa yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu ada seizin-Mu Tuhanku. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah-Mu. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang Ku alami. Ku bersyukur Tuhan Kau beriku kekuatan. Ku percaya Tuhan Kau selalu serta-Ku, tak pernah tinggalkanku. Bersama-sama kita katakan pujian ini. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizin-Mu Tuhanku. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah-Mu. Ku bersyukur Tuhan, bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa, semua yang terima kasih buat penyertaan-Mu dan kami hari-hari ini. Kami yang percaya Tuhan, Kau selalu menyertai kami. Kekuatan-Mu yang menopang kami. Haleluya. Glory. Ku
alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Tuhan, Kau selalu sertaku, tak akan tinggalkanku. Kami percaya Tuhan, semua atas seizin-Mu ya Bapa. Sehelai rambut pun Tuhan tidak akan jadi tanpa seizin-Mu ya Bapa. Sungguh kami bersyukur hari-hari ini kami melihat penyertaan-Mu. Kami lihat kasih anugerah-Mu yang luar biasa bagi kehidupan kami Tuhan. Hanya perkenanan-Mu itulah yang menjadi kerinduan kami Bapa. Kuatkan hati kami para pelayan-pelayan-Mu, tetap setia, tetap taat menanti-nantikan pertolongan yang daripada Engkau Tuhan. Sampai akhir hidup kami tetap ada dalam panggilan-Mu, kami tetap ada dalam rancangan-Mu, kami tetap ada dalam rencana-Mu Tuhan. Peganglah kehidupan kami hari-hari ini, hanya pola kekuatan kami Tuhan. Satu hal yang kami yakin dan percaya, Kau tidak pernah tinggalkan kehidupan kami Tuhan. Karena janji-Mu setia, firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Tuhan, Kau selalu sertaku, tak pernah tinggalkanku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Jika kami boleh mendengarkan firman, sungguh hati kami bersuka cita Tuhan. Biar hati yang haus, hati yang kecewa, semangat yang mulai pudar, ada luka dalam hati kami, Kau balut dengan firman-Mu Tuhan. Segarkan setiap jiwa para pelayan-pelayan Tuhan, kerohanian kami Bapa. Hanya firman-Mu yang menjadi kekuatan buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami terima firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom, puji nama Tuhan, suatu pemurahan yang Tuhan beri dalam kehidupan kita ketika kita masih dapat diperjumpakan sama Tuhan dalam doa pelayan pada malam hari ini. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau sama-sama tundukkan kepada yang kita mau berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan buat hari yang begitu indah dalam kehidupan kami, khususnya kami Tuhan sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang telah dipersatukan melalui Roh-Mu Tuhan dan kehidupan kami semua Bapa. Terima kasih buat persatuan roh sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pada malam hari ini Tuhan Yesusku. Biarlah Tuhan segala pujian, segala penyembahan kami menjadi dupa yang harum dan berkenan menyenangkan hati-Mu. Sepanjang itu yang bisa kami berikan sebagai korban ucapan syukur kami kepada Engkau Allah kami yang hidup. Terima kasih Bapak saya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami, tutup bungkus kehidupan kami semua pada malam hari ini. Dan kami mau menikmati berkat-Mu pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, pada bulan lalu kita sama-sama sudah belajar bagaimana Paulus dan kehidupannya dalam kehidupan pelayanan yang khususnya mengatakan bahwa kehidupan dia tidak lalai dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Dalam hari kita mau lebih jauh lagi, kita mau sama-sama belajar melalui kehidupan pelayanan Paulus. Yang kita ambil masih dari Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 22. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi padaku di situ. Selain daripada yang menyatakan Roh Kudus dari kota ke kota padaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pekerjaan pelayanan yang ditugaskan Tuhan Yesus kepadaku dan memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah.
Di sini kita bisa melihat ada suatu kata yang sangat menarik pada malam hari ini, yaitu tawanan roh. Saudara yang kasih, bahwa ketika kita mendengar suara kata tawanan, kita bisa menggambarkan bagaimana suatu orang yang dikukung atau ditangkap atau ditahan sehingga dia benar-benar tidak bisa bergerak lagi. Dia tidak memiliki kuasa atas hidupnya karena dia sudah dikekang, jadi tawanan itu. Dia tidak memiliki kehendak bebas lagi dalam hidupnya, dia tidak bisa bergerak kemana-mana lagi karena dia adalah seorang tahanan. Dan Paulus menggambarkan dirinya ketika dia melayani Tuhan. Dirinya adalah tawanan roh. Roh di sini adalah Allah Roh Kudus. Kita bisa bayangkan Bapak Ibu sekalian, ketika kita sebagai manusia yang punya banyak kehendak dan kita merasakan bahwa kita adalah tawanan roh. Ketika kita menghidupi pelayanan kita dan mengatakan bahwa saya adalah tawanan rohnya Tuhan, saya adalah tawanan roh, kita bisa membayangkan bagaimana kehidupan kita ketika kita melayani Tuhan dan kita merasa bahwa saya adalah tawanan roh. Itu bukan berarti bicara tentang kehidupan saya, bukan bicara tentang pribadi saya, tetapi bagaimana pribadi Yesus yang ditinggikan dalam pelayanan kita. Dan sehingga kita bisa berkata bahwa pelayanan ini adalah bukannya saya, bisanya saya atau akunya, tapi ini adalah karena Tuhan. Sebagai tawanan roh kita bisa membayangkan kehidupan kita. Dan kita bisa merasakan, Tuhan, bahwa bukan kehendakku lagi, tapi kehendak Tuhan. Sehingga kita tidak memikirkan, seperti Paulus katakan pada ayat 24, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan Tuhan kepadaku untuk memberikan kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Ketika kita merasakan itu Bapak Ibu sekalian, ketika kita merasa bahwa ini saya adalah tawanan roh, kita tidak berpikir lagi, upsa kalau Bapak Gembala sering katakan, untung buat saya apa? Iya, karena kita adalah tawanan. Kita benar-benar berpasrah atas kehendak yang menawan kita. Dalam ini Roh Kudus. Kita tidak memikirkan lagi apakah pelayanan ini memiliki keuntungan buat pribadi saya. Kadang-kadang kita melayani Tuhan karena ini akan mengambil keuntungan buat saya. Kadang-kadang kita melayani Tuhan, atau saya melayani Tuhan, kita berpikirkan, ini merupakan suatu panjat sosial, dalam arti seperti itu, buat saya. Ataupun mendatangkan keuntungan secara finansial. Sehingga pelayanan ini dapat kita lakukan. Karena apa? Akan menghasilkan suatu keuntungan secara finansial. Sehingga pelayanan ini dapat berjalan terus. Karena masih ada namanya keuntungan finansial buat diri saya. Tapi Paulus mengingatkan kita pada malam hari ini, bagaimana ketika kita menjadi tawanan roh, ini bukannya bicara untung buat saya apa. Ini bukannya bicara lagi tentang kenikmatan ketika kita melayani Tuhan. Apa yang saya dapatkan? Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita tawanan roh, berarti banyak sekali hal-hal yang tidak mengenakan yang harus kita alami. Karena itu bicara tentang, sekali lagi, perobekan daging kita. Banyak sekali hal-hal yang mungkin tidak sebagai manusia kita nggak bisa terima itu. Tapi ketika kita merasa bahwa saya adalah tawanan roh, dan saya ini merasa bahwa ini adalah pekerjaan Tuhan yang harus saya selesaikan.
Paulus mengatakan, tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan ditugaskan Tuhan Yesus kepadaku. Sungguh luar biasa kehidupan Paulus. Tapi bagaimana kehidupan kita? Apa kita akhir-akhir ini masih berhitung-hitungan sama Tuhan? Ketika kita main itu, apakah ini pelayanan yang menyenangkan, sedangkan pelayanan itu tidak menyenangkan? Kita mau ambil pelayanan yang menyenangkan, kita singkirkan pelayanan yang tidak menyenangkan. Itu yang sering terjadi. Karena apa? Karena kita belum menjadi tawanan roh. Bapak Ibu sekalian yang saya kasih, bersyukur sama Tuhan bahwa kita ada di dalam suatu gereja yang mengajarkan kita banyak tentang pelayanan. Terlebih pada malam hari kita mau belajar tentang pelayanan. Bagaimana suatu gereja Batu Karang tidak memikirkan untung rugi, apalagi dalam hal misi. Kita bisa melihat bagaimana gereja-gereja bisa berdiri, belasan gereja bisa berdiri. Itu bukan karena untung buat saya apa, tapi ada suatu yang harus dikerjakan. Walaupun secara finansial itu rugi, walaupun secara daging itu sakit, tapi ini adalah pekerjaan Tuhan. Tidak mungkin belasan gereja berdiri di Kalimantan atau di daerah-daerah lainnya kalau bukan jemaat Batu Karang yang membayar harga untuk berdiri gereja itu. Tidak mungkin bisa berdiri. Tapi karena anak-anak Tuhan, karena apa yang Tuhan, yang dapat berkata bahwa saya adalah tawanan roh. Apa yang saya punya, apa yang saya kasih untuk pelayanan, karena saya adalah tawanan roh. Saya tidak punya hak atas apa yang saya punya, sehingga kita rela memberi untuk pekerjaan Tuhan. Kita rela berkorban waktu, tenaga, pikiran kita untuk pekerjaan Tuhan. Karena apa? Karena ada orang-orang yang berdiri dan berkata, saya adalah tawanan roh. Malam hari kita diingatkan lagi bagaimana kehidupan pelayan-pelayan Tuhan. Sekali lagi ini bukan bicara tentangnya diri saya, ini adalah aku. Tidak, ini adalah pekerjaan Tuhan. Saudara yang kasih, kita bisa bayangkan seandainya kita bicara tentang aku dan aku dan aku, gak mungkin berhasil, tidak mungkin berjalan. Seandainya berjalan, pasti sudah berantakan ya, kapan-kapan. Karena akunya menonjol, aku yang ini menonjol, aku yang ini menonjol. Tapi ketika kita bersatu hati dan kita bilang kami adalah semua tawanan roh, dan ini adalah pekerjaan Tuhan. Wow, pasti indah sekali, bagus sekali. Dan kita juga bisa bayangkan kalau misalnya suatu pekerjaan Tuhan yang cuma dikatakan cuma aku dan aku dan aku, apa yang terjadi, bagus sekali. Panen apa yang kita hasilkan? Kita lihat bagus. Roma pasal 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Dari ayat ini kita bisa sama-sama membaca. Seandainya bukan Roh Allah yang memimpin, jadi kita anak siapa? Tapi puji Tuhan kita menyadari bahwa Roh Allah yang memimpin setiap pekerjaan Tuhan yang kita lakukan. Tunjukkan bahwa kita adalah anak Allah. Bisa dibayangkan ketika yang keluar itu adalah aku dan aku dan akunya lagi. Anak siapa yang akan dihasilkan dari pekerjaan Tuhan? Bagaimana nasib-nasib anak-anak sekolah minggu kita? Bagaimana nasib anak kaum muda, anak remaja yang kita layani? Atau bapak kaum ibu yang kita layani? Atau jemaat yang kita layani pada hari Minggu? Kalau misalnya yang muncul adalah aku dan aku, anak siapa mereka? Puji syukur sama Tuhan karena kita mau tunduk,
sama namanya Roh Kudus. Kita menjadi tawanannya Tuhan. Pekerjaan Tuhan dapat berjalan dengan baik. Ibu sekalian, Roh itu ayat 16. Roh itu Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi ketika kita bilang bahwa saya adalah tawanan roh, seturut dengan sekehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup saya, bukannya karena bisanya saya, bukan karena kepintaran saya, bukan karena saya merasa bahwa ini menguntungkan, bahwa itu menyenangkan hati saya sehingga saya melakukan pelayanan itu. Tapi ketika kita merasa bahwa saya adalah tawanan roh dan Roh Kudus berotoritas atas hidup saya, dan firman Tuhan katakan itu menjadi kesaksian. Roh itu bersama-sama bersaksi dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kita menjadi suatu kesaksian buat orang-orang yang kita layani, buat jemaat yang kita berikan senyum, kita akan berikan salam. Itu menjadi suatu kesaksian, bukan cuma di gereja saja, tapi itu akan menjadi kesaksian buat Bapak Ibu sekalian, saudara yang saya kasih, di dalam ketika kita beraktivitas, dalam ketika kita bekerja, ketika kita bermasyarakat, ketika kita berkeluarga di dalam rumah tangga kita, itu menjadi saksian buat anak cucu kita, buat istri kita, buat suami kita. Karena kita apa? Sudah menjadi tawanan roh. Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama belajar pada malam hari ini. Kita mau lepaskan hak kita, keakuan kita. Kita mau belajar terus sebagai hamba yang benar di mata Tuhan. Firman Tuhan tidak saya panjangkan menjadi berkat buat kita, kehidupan kita semua. Mari sama-sama kita tundukkan kepada kita, mau berdoa. Tidak ada kata-kata lain selain kami mengucap syukur Tuhan buat semua kebaikan Tuhan yang begitu nyata dan melimpah dalam kehidupan kami Tuhan. Dan tentunya kami mengucap syukur buat kasih setiamu yang lebih dari hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak buat malam hari ini, buat kebersamaan yang kau berikan dalam kehidupan kami, sehingga kami merasakan kami bersekutu di dalam roh Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan pada malam hari ini, sehingga besok kami akan melayani Tuhan. Kami mau menjadi tawanan roh Tuhan. Bukan lagi berbicara tentang kehidupan daging kami, tapi berbicara tentang Engkau saja yang diberitakan dalam kehidupan kami. Dan kehidupan kami menjadi saksi-saksi Tuhan yang hidup Tuhan. Urapi dalam setiap pelayanan kami Tuhan. Urapi setiap yang kami lakukan dan pekerjaan apapun yang kami lakukan Tuhan. Kau urapi Tuhan. Terima kasih Bapak, itu kami mau menikmati Tuhan malam hari Tuhan. Kami mohon terima berkat ketika kami tidur, dan besok pagi ketika kami bangun Tuhan, kami sedang menikmati berkat Tuhan. Saudara kasih pulanglah. Terima berkat Allah Bapa dan Allah Anak Roh Kudus sertai saudara mulai hari ini sampai Tuhan sedang kedua kalinya. Sama-sama kita katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.